Kedai Reka, platform kolaborasi perguruan tinggi dan industri. Berangkat dari visi Kampus Merdeka, Kedai Reka wujudkan kemudahan sinergi kontribusi perguruan tinggi dengan komersialisasi industri untuk kemajuan bangsa Indonesia. Dan raih kesempatan dapatkan matching fund sebesar total 250 miliar rupiah. Gotong royong Reka Cipta Kampus Merdeka. Lagi kepada rekan-rekan sekalian bahwa memang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud melalui Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi atau Dirjendikti tengah membangun sebuah platform bernama Kedai Reka yang tentunya launching pada hari ini ya. Dan platform ini menghubungkan dan juga mengakselerasi sinergi pentahelix perguruan tinggi, pemerintah, dunia usaha, media, dan komunitas masyarakat tentunya. Dan Kedai Reka dibuat dalam membangun ekosistem kampus merdeka dengan harapan dapat menjadi wadah kolaborasi nyata dan pertemuan antara perguruan tinggi dan juga dunia industri. Wow, luar biasa sekali ya. Kalau tadi kita udah mengenal ibarat kata pertamanya perkenalan dengan Kedai Reka, sekarang kita mau tanya-tanya dulu sedikit nih sama yang memang bertanggung jawab atau PIC dari Kedai Reka, Mas Saka. Mas Saka mungkin boleh ceritain nggak sama rekan-rekan sekalian dari kapan sebenarnya rencana untuk membuat platform Kedai Reka ini dihadirkan? Oke. Terima kasih Mbak Kristi. Jadi sebenarnya Kedai Reka ini baru lahir itu secara nama ya, itu baru di sekitar bulan September atau Oktober. Wow, Sebenarnya 2020? 2020. Wow. Nama ya. Namanya. Tapi kalau dari secara ide, itu sebenarnya memang sudah dari sekitar bulan Februari atau Maret. Masih di tahun yang sama? Masih di tahun yang sama. Oke. Jadi saat itu Pak Dirjen Dikti saat ini Prof. Nizam diangkat sebagai PLT. Dirjen Dikti, dan saat itu juga Mas Menteri pun sedang campaign atau sedang menjelaskan tentang prinsip kampus merdeka. Iya. Di mana inginnya mahasiswa itu harus lebih praktikal lagi, harus lebih praktis lagi dalam berkontribusi untuk industri dan sebagainya. Jadi mahasiswa perguruan tinggi harus keluar dan praktisi-praktisi profesi dari industri harus masuk ke kampus agar bareng nih. Nah, tapi kita ngelihat Indonesia kan luas banget nih dari Sabang sampai Merauke. Kalau misalkan industri dari Jakarta harus datang ke Bandung, Surabaya, mungkin masih make sense.
secara jarak. Tapi kalau misalkan teman-teman kita di industri yang ada di let's say di Makassar, tapi ternyata mereka membutuhkan solusi yang ada di Aceh misalkan. Oke, kendala nih. Iya. Nah, akhirnya kita berpikir ya sudah, kita bikin saja sebuah semacam marketplace, digital platform yang semua orang bisa masuk dan kemudian semua orang bisa menyampaikan saya punya masalah ini nih, saya punya masalah bisnis nih gitu. Baik. Dan kemudian perguruan tinggi dengan kader-kader terbaiknya bisa memberikan solusi itu di platform yang sama. Nah itu dia, berarti ini kan udah platformnya memang dari anak negeri buatan sendiri dan bertujuan juga untuk memajukan kreativitas dan juga ekonomi dalam negeri juga. Keren banget. Betul. Makanya memang hari ini merupakan hari yang cukup bersejarah juga bagi bangsa Indonesia, di mana platform Kedai Reka ini hadir 12 Desember 2020. Dan nanti kita juga pasti akan menemani rekan-rekan sekalian karena memang di sesi kedua ini sesinya Kristi dan juga Mas Saka ini untuk menemani rekan-rekan untuk mendaftarkan diri secara langsung karena memang kesempatannya sangat luar biasa sekali. Pandemi COVID-19 memberikan banyak hikmah bagi dunia pendidikan Indonesia. Berbagai macam inovasi dan solusi terus bermunculan meski di tengah keterbatasan. Kemampuan beradaptasi para dosen dan mahasiswa yang luar biasa menunjukkan bahwa disrupsi teknologi bisa mendorong kita untuk menjadi lebih tangguh dan senantiasa bersemangat dalam mengakselerasi pemanfaatan teknologi tersebut. Inilah wujud Kampus Merdeka. Mereka adalah platform untuk bersinergi, berkolaborasi antara dunia industri, dunia usaha dengan kampus. Platform ini dimaksudkan untuk mendemokratisasi hubungan antara kampus dengan dunia usaha, dunia industri, karena kampus besar maupun kampus kecil, para dosennya, para mahasiswanya bisa bergabung, menyampaikan dan menawarkan ide dan pemikirannya, kreativitasnya untuk digunakan oleh dunia usaha, dunia industri. Perguruan tinggi dapat menjadi mata air dan nyawa bagi kehidupan ekonomi kabupaten kota, provinsi, negara, juga dunia. Kedai Reka juga akan menjadi matahari yang memberikan optimisme bagi negara dan menjadi mata hati yang akan menggaungkan akhlak mulia yang memiliki segudang reka cipta bagi insan. Kini saatnya kita akan menyaksikan bersama prosesi peluncuran platform Kedai Reka dengan simbolisasi penekanan tombol digital. Gotong royong mereka cipta Kampus Merdeka. Tentang apa kira-kira skema matching fund yang memungkinkan untuk diakses oleh Bapak Ibu dosen mengenai Kedai Reka. Saya mungkin tidak terlalu banyak karena nanti mungkin Pak Dirjen yang akan memberikan gambaran yang lebih detail. Jadi saya hanya ingin bercerita bahwa sebenarnya program Kedai Reka ini hadir karena adanya beberapa tantangan, adanya beberapa hambatan yang selama ini terjadi ketika kampus ingin melakukan kerjasama dengan industri. Nah, ketika kami diberikan kepercayaan ini oleh Pak Dirjen untuk membangun ekosistem Kampus Merdeka, Merdeka Belajar, kami mulai belajar nih, Bapak Ibu. Karena saya, Mas Wawan, Kang Ade, Mas Saka,
Mas Mahir ini backgroundnya kan bukan dosen, bukan PNS. Jadi kami mencoba melakukan komunikasi ke 3.000 kampus yang ada di seluruh Indonesia. Jadi bulan Januari sampai ke bulan Juni kami melakukan dialog ke 3.000 kampus yang ada di Indonesia untuk mencari tahu apa ya kira-kira yang menjadi bottleneck dari kerjasama antara industri dan perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Yang kedua yang juga kami lakukan adalah kami melakukan dialog dengan 300-an lebih industri yang ada, dimulai dari multinational company sampai ke klinik kecantikan pun kita diskusi. Nah, hasil dari diskusi selama 6 bulan tersebut, kami menemukan beberapa hal yang kita identifikasi ternyata menjadi tantangan untuk industri melakukan kolaborasi dengan kampus. Begitu juga kampus ingin melakukan kolaborasi dengan industri. Nah, apa yang menjadi tantangan tersebut? Yang pertama, setelah kami lakukan dialog, ternyata belum adanya ruang, belum adanya medium yang dimiliki bersama dari pihak industri dan juga dari pihak perguruan tinggi untuk membangun kerjasama. Beberapa kampus yang kami ajak diskusi, ya beberapa kampus yang kita ajak dialog, itu ada yang kebanjiran kerjasama dengan industri. Bahkan kampus tersebut bilang, tolong jangan kasih kita lagi, karena yang sekarang ini aja kami nggak bisa selesaiin. Jadi lebih baik coba ke kampus yang lain. Jadi mereka kebanjiran tuh, rencana dan proyek-proyek kerjasama tersebut. Tapi ada juga kampus-kampus yang berjuang keras nih, bagaimana caranya supaya bisa mendapatkan kerjasama dengan industri. Jadi belum ada akses untuk melakukan kerjasama antara industri dan perguruan tinggi. Kalau istilahnya Pak Dirjen itu ini belum demokrasi nih di dalam melakukan kerjasama tersebut. Nah, yang kedua adalah masih minimnya informasi terkait produk. Jadi Bapak Ibu, industri itu banyak sekali yang ingin melakukan kerjasama. Ini saya tadi, mohon izin agak telat, kita ngobrol sama CEO Indofood. Jadi saya ngobrol dengan CEO Indofood, dan Indofood bilang, kami itu bukannya nggak mau kerjasama Mas dengan kampus yang ada di Indonesia, tapi kami nggak tahu apa sebenarnya yang ditawarkan oleh kampus-kampus yang ada di Indonesia ini, supaya kemudian kita bisa bekerja sama mereka. Jadi masih minimnya informasi. Jadi yang pertama adalah belum adanya akses yang dimanfaatkan oleh semua pihak untuk melakukan kolaborasi, baik dari sisi industri ataupun dari sisi kampus, dan masih ada minimnya informasi terkait produk yang dimiliki oleh kampus. Nah, dari berbagai macam dialog tersebut, maka kemudian diluncurkanlah 2 inisiatif oleh Mas Menteri. Yang pertama namanya adalah program Kedireka. Jadi program Kedireka ini sebenarnya programnya simpel. Mungkin semua orang udah kepikiran sebenarnya. Harusnya ada kerjasama antara industri dan perguruan tinggi. Harusnya ini banyak intensitas kerjasama antara industri dan perguruan tinggi. Itu sudah ada di kepala semua orang. Nah, program Kedireka ini mencoba menerjemahkan apa yang selama ini ada di kepala banyak orang untuk coba kita wujudkan. Nah, Kedireka ini simpel. Jadi kalau misalnya dulu Bapak Ibu punya inovasi, punya program, punya ide, punya rencana kerjasama, sekarang bisa ditaruh di dalam platform Kedireka. Daripada kemudian disimpan di dalam catatan, di dalam komputer, nah, sekarang boleh ditaruh di dalam platform Kedireka. Targetnya apa? Targetnya ketika Bapak Ibu meletakkan program, meletakkan rencana kerjasama di dalam platform Kedireka, maka kemudian bisa diakses informasi-informasi tersebut oleh pihak industri. Jadi bisa dilihat oleh pihak industri. Sampai saat ini Bapak Ibu sudah ada 7.956 inovator di lebih dari 500 kampus bergabung di dalam platform Kedireka. Jadi mereka semua taruh tuh sekarang inovasinya, program-programnya di dalam platform Kedireka. Begitu juga dengan industri. Industri sekarang, saya kasih contoh misalnya, ini yang baru aja ini tadi barusan selesai kita komunikasi sama CEO Indofood. Dia bilang, Mas, tolong bantuin Indofood dong. Dia bilang, Indofood tuh sekarang lagi punya program di NTT tentang penanganan stunting, dan kami itu punya program besar tentang penanganan sampah plastik. Siapa ya kampus-kampus yang bisa bantuin kami? Nah, sekarang industri-industri itu bisa meletakkan semua bisnis case-nya di dalam platform Kedireka. Nah, kalau dia pasang di situ, ini saya cerita tentang Indofood aja. Mungkin dari 800 atau 900 yang hadir pada siang hari ini, mungkin baru tahu, oh Indofood lagi perlu ya. Saya punya tuh teknologinya tentang penanganan sampah plastik. Saya punya tuh programnya tentang penanganan stunting di Indonesia. Nah, dengan ditaruhnya itu oleh industri di dalam platform Kedireka, sekarang semua kampus yang tergabung di dalam platform Kedireka bisa menawarkan solusinya kepada industri tersebut. Sekarang sudah ada 569 industri yang bergabung di dalam platform Kedireka. Mulai dari Toyota, kemudian juga Paragon, Google, Microsoft, Pertamina, PLN, Nvidia, Novo, bahkan UKM-IKM pun ada di dalam platform Kedireka. Jadi mereka semua akan
menceritakan apa aja yang menjadi kebutuhan mereka dan bagaimana teman-teman di kampus bisa melakukan reach out ke mereka. Tujuannya apa? Dari dua program yang sangat simpel ini sebenarnya ide. Yang satu punya solusi, ditaruh dalam platform Kedaireka, yang satu punya masalah, ditaruh di dalam platform Kedaireka. Jadi yang pertama adalah mendemokratisasi akses. Jadi kalau misalnya dulu yang punya akses, tadi saya tanya, nih sekali lagi karena Indofood masih baru nih, walaupun ada banyak case-case lain. Saya bilang Indofood selama ini kerjasama sama siapa? Ya kami paling kerjasama sama 3 kampus saja, yang dia sebut namanya yang saya yakin Bapak Ibu udah tahu. Dan 3 kampus ini memang sudah sangat banyak proyek-proyek. Kampus-kampus yang lain, bukannya mereka tidak mau kerjasama, tapi mereka tidak tahu bagaimana menawarkan produk. Nah sekarang akses itu kita buka. Semua kampus di Indonesia akan punya peluang yang sama, chance yang sama untuk bekerja sama dengan berbagai macam industri tersebut. Jadi kita mendemokratisasi akses. Yang kedua, kita memangkas rantai birokrasi. Jadi kebetulan ibu saya juga dosen, jadi saya tahu susahnya nih Bapak Ibu dosen itu kalau mau menawarkan program ke industri. Harus buat proposal, kemudian nanti setelah buat proposal harus nunggu di lobi kantornya, nanti ditemuin sama asisten manajer, 2 bulan diskusi sama asisten manajer, baru kemudian ditemuin sama manajer, 2 bulan lagi ketemu sama asisten manajer, baru ketemu sama direkturnya. Nah sekarang dengan adanya platform Kedaireka, Bapak Ibu nggak perlu nih panas-panas naik angkot atau nyetir untuk ketemu, nunggu di lobi sampai kemudian baru selesai meeting. Sekarang duduk di rumah aja, isi apa inovasi ataupun program yang Bapak Ibu mau buat di dalam platform Kedaireka, dan nanti industri akan melihat, dan kalau dia cocok dia akan berkomunikasi. Sekarang Bapak Ibu sejak diluncurkan tanggal 12 Desember sudah ada 57 proyek yang direncanakan bekerja sama antara industri dan perguruan tinggi. Jadi konkret nih, teorinya masuk akal. Ternyata hipotesisnya berjalan. Ketemu, saling membutuhkan dan terjadi. 1 bulan 57 sudah rencana kerjasama yang terjadi di dalam platform Kedaireka. Nah ini yang tadi Pak Direktur Kelembagaan Pak Ridwan menjelaskan dengan sangat detail. Adanya dana hibah sebesar 250 miliar. Saya tidak akan bicara detail, cuma saya hanya ingin menambahkan beberapa aja. Jadi kalau ada orang tanya, lalu apa bedanya program Kedaireka ini dengan program-program yang lain yang selama ini sudah berjalan? Yang pertama, Bapak Ibu, dana dari 250 miliar matching fund ini dilakukan tidak hanya untuk melakukan penelitian. Dia penelitian boleh, tapi memberikan layanan ke industri boleh. Contohnya seperti apa? Contohnya, Novo yang punya program tentang aplikasi digital, datang ke kita, dia bilang, tolong dong bantuin Novo bagaimana kami ingin meluncurkan produk ini, kemudian produk tersebut kita perlu market assessment atau social impact assessment. Nah itu sekarang akan mereka lakukan dengan Universitas Lambung Mangkurat. Jadi kita bisa nih, industri perlunya apa, kemudian kampus membantu dengan dana hibah dari program Kedaireka ini. Atau misalnya providing service to community, let's say misalnya saya kemarin BINUS punya kerjasama dengan Asosiasi Bank Sampah. Jadi Asosiasi Bank Sampah itu bilang ke BINUS, tolong dong BINUS bantuin kita bagaimana men-training masyarakat tentang mengelola sampah plastik, supaya mereka kemudian teredukasi tentang mensortir sampah plastik yang baik, kemudian tidak membuang sampah sembarangan. Itu juga dimungkinkan dengan adanya. Atau let's say kemarin MRT datang ke kita, dia bilang, tolong dong Mas edukasi penumpang MRT tentang prokes 3M. Jadi gimana supaya masyarakat itu paham dan mau patuh terhadap 3M di tengah pandemi COVID ini. Itu juga dimungkinkan oleh platform program Kedaireka. Atau membentuk startup. Let's say misalnya kemarin kami ketemu dengan WWF. WWF bilang, WWF itu proyeknya setahun 2 tahun. Setelah 2 tahun investasinya berhenti. Tidak ada lagi yang bisa melanjutkan investasi tersebut. Nah bisa nggak kampus membantu kita memaintain investasi yang sudah dilakukan oleh WWF. Menjaga tentang hutan yang sudah direforestasi dan lain-lain. Nah itu memungkinkan nggak? Itu juga memungkinkan. Jadi membentuk startup bareng, kemudian merawat investasi yang sedang berjalan tadi. Atau membentuk research center. Ini juga banyak Bapak Ibu. Kemarin juga kami kedatangan bahkan institusi dari luar negeri. Ada perusahaan Aladdin, ada King Faisal Foundation, dia datang ke Kedaireka, kemudian dia bilang, ayo kami punya rencana nih membuat research center industri halal di Indonesia. King Faisal Foundation mau chip in, Aladdin mau chip in. Kita cariin kampusnya. Sekarang Universitas Ahmad Dahlan sedang menyusun proposal kerjasama untuk membuat research center halal industri pertama di Indonesia. Nah, jadi hal-hal seperti ini nih yang dimungkinkan dengan adanya platform Kedaireka. Jadi skop pekerjaannya sangat luas gitu yang bisa dibuat. Yang kedua, apa sih keunikannya dari platform Kedaireka? Yang pertama, dia harus melibatkan mahasiswa. Karena mahasiswa ini jadi salah satu, seperti tadi Pak Ridwan sampaikan, jadi salah satu indikator penilaian dari program ini.
Jadi sekarang dengan adanya mahasiswa terlibat di program-program seperti ini, maka kita mengakselerasi nih kemampuan teori dan kemampuan praktek dari mahasiswa-mahasiswa tersebut sehingga kemudian lebih optimal. Jadi itu kurang lebih kekhasan dari program-program Kedaireka yang pengen kita dorong dan bisa berkembang. Saya juga ingin menyapa di sini ada orang tua saya, Profesor Fasri Jalal.